Woi, Selamat datang di podcast ya, podcastnya Vokas ya. Oke, kita berjumpa lagi ya. Kali ini gua Aditya Sewan yang akan membawakan podcast ini. Sekalian ngobrol-ngobrol nih, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari salah satu internship program magang Vokasia. Nah, oke. Di sini saya nggak sendiri. Di sini sebelah kiri saya ada. gue Bintang. Gue adalah campers di Vokasia ini. Gua Bagas Baskara, biasa dipanggil Baskara atau Bagas. Gua editor di konten kreatif. Oke, nah ceritain dong dari kampus mana sih nih? Asalnya dari Siapa dulu nih? masing-masing. Nah, Siapa Bintang dulu? dan kayaknya Lu dulu Oh, Bintang. ya oke lah. Jadi gue berasal dari kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Bagi kalian yang tahu, kampus seni di Indonesia ya salah satunya Institut Seni Indonesia ini. Dan gue yang gue kuliah di ISI daerah Surakarta atau Solo kalau kalian tahu. Dan gue kuliah di sana ngambil jurusan film dan televisi. Oke. Kalau gua sama kayak Bintang di Institut Seni Indonesia Surakarta, ngambil juga di film dan televisi. Jadi kalau kalian mau masuk film aja. Jadi Jadikan ya. Jadi udah Oke. jangan. ya pokoknya gitulah. Nah, ayo sekarang berarti kalian masing-masing merantau ya? Iya, merantau. Oke, asal kota, asal daerah masing-masing. Kalau gue itu dari asal asli itu dari Jakarta Timur. Oke. Largo. Jonggol. Jonggol. Tapi lagi tinggal di Jonggol. Oke. Nah, Baskara. Tinggal di Pasar Minggu. Oke. Sampingan sama Depok. Jadi rada aneh dikit. Nah, jadi gimana sih nih awal mula nih kalian memutuskan untuk gue pengen kuliah merantau lah gitu, atau mungkin memang sudah ada niatan dari awal. Nah, Baskara dulu ya, coba. Apa tadi? Awal mula memutuskan untuk kuliah merantau gitu. Jadi awalnya tuh emang gua kan juga maksudnya orang yang nggak pinter-pinter banget gitu lah. Orang nggak pinter-pinter banget, jadi kuliah mau ngambilnya udahlah yang nggak ada matematika, nggak ada IPA, nggak ada kayak gitu-gituan lah. Ya udah, terus apa ya, kayak seni keren gitu, sekolah seni. Seni keren. Anak seni. Sekolah seni gitu. Terus lihat di Jakarta sekolah seni itu di mana sih? Ada di KJ sama di SAE. SAE tuh baru di daerah dekat rumah. Cuma kenapa tuh nggak milih di situ? Di guys. Waduh. Wait. Nah. Gitu tuh. Ya udah, kira mikir, wah nih kalau di sini baru kuliah 2 semester udah Miskin. rungkat kita. Udah. 2 semester rungkat, kita nggak lanjut. Ya udah, kita lihat di Solo, di luar kota ada di Jogja sama ada di Solo. Itu ada Institut Seni Indonesia. Sebetulnya ada JFA juga ya. Kalau Oh iya, yang di Jogja. Jogja. Jogja Film Academy. Film Academy. Terus awalnya tuh juga mau ngambil nggak film doang, mau ngambil DKV gitu-gitu. Cuman emang akhirnya menjurus atau akhirnya milihnya tuh di film karena emang ya pengen hal baru aja gitu, terus yang nggak mau ngambil ada matematika IPA dan gitu-gitu. Ya, makanya ngambilnya, terus akhirnya ada Jogja sama Solo, daftar dua-duanya, isi Jogja isi Solo, sama-sama film dan televisi. Yang keterima di Solo, yang di Jogja dibuang. Oke. Nah, tapi ini jauh loh, maksudnya kayak ya lumayan ya, walaupun masih satu pulau gitu, masih di satu pulau Jawa, cuman lumayan jauh ya. Dan itu di sana berarti sendiri, maksudnya nggak ada keluarga atau Kalau gimana sana? rumah ada di Jogja, ada rumah, cuman emang udah kosong aja karena kan terakhir kan kayak Eyang Buyut di sana. Terus udah nggak ada kan, jadi udah kosong rumahnya, diurus sama ada warga situ yang ngurus rumah itu. Ada sebetulnya di Solo, di Jogja kalau misalnya keterima di isi Jogja, Institut Seni Indonesia Jogja, tadinya mau tidur di situ. Oh, berarti
pas di Solo ini emang benar-benar sendiri Nggak ya? ada, iya emang nggak ada. Ah, Cuman ada oke. kakak doang, kakak juga kuliah di ISI juga kan. Cuman di tari dia di pertunjukan. Iya. Jadi ya paling sama kakak doang, itu pun juga paling jarang ketemu juga sih karena Jarang sama-sama ketemu. sibuk juga. Oke. Nah, kalau Bintang gimana nih, Tang? Awal mulanya untuk memutuskan kuliah merantau lah gitu. Oh. Gimana? Kalau gue sendiri tuh karena ini sebenarnya ngegaca juga nih mau kuliah apa kerja ya kan. Nah, Terus. Lu SMK datang ya? iya SMK kan. Aku SMA. Terus kuliah. Jadi istilahnya masih punya skill lah misalkan mau kerja tuh. Nah, ya kan. Bener. Nah, jadi dulu ikut SNMPTN. Oke. Nah, buat ngambil karena passion dari kecil pun ini sih di film. Jadi Oke. suka bikin-bikin film. Nah, akhirnya setelah research di Indonesia itu ada yang paling bagus di Jakarta ya IKJ. Cuma setelah cari tahu juga dananya, nah jauh ya dari ekonomi saya sendiri gitu. Nah, Oke. akhirnya saya daftar yang negeri di Jogja sama di Surakarta. Nah, akhirnya ternyata beruntungnya gue dapet yang di Surakarta gitu sih. Iya. Oke. Nah, kalau Bintang di sana berarti sendiri? Iya sendiri, jauh dari saudara. Oke. Sama sekali nggak ada saudara di sana gitu. Nah, berarti kan dua-duanya dari kota yang sama nih, Iya, Solo betul. nih kan. Hmm. Nah, coba deh di sana tuh kayak gimana sih kultur di Solo gimana? Terus mungkin dari harga makanan dan sebagainya bisa ceritain gak nih? Oh, iya. Kalau Boleh. dari mau siapa dulu Tam? Nah, minta coba. Iya boleh sih kayak. Ntar sama-sama melengkapi aja. Iya. Yang paling pertama, Oke, gimana? yang paling menarik perhatian apa guys di Solo? Perhatian sih itu mas bener makanan tuh apa ya? Misalnya kayak di Jakarta aja dah. Baru kemarin gue makan nasi ikan Hmm. sama itu sama es teh habis 27.000. Eh, Normal. Normal Jakarta. Normal Kenapa sih Jakarta. 27.000 tuh nggak mahal nggak murah itu kan ya standar lah normal. Oh. Di Solo guys kalian harus tahu bisa makan nasi 2, ayam geprek 1, es teh 1, es tehnya jumbo. Berapa tuh? 11.000. Oke lah tuh. 11.000 box. Setengahnya ya guys ya. Setengahnya bro bisa makan 2 kali. Berarti emang biaya hidup murah Biaya ya. hidup di murah Iya, banget mas. murah Asli. di sana ya. Biaya hidup tuh murah. Jadi kalau misalkan butuh makan tuh nggak perlu takut ya, nggak terus punya juga duit. kan kita juga tinggal tuh di daerah kosnya tuh yang emang keluar jalan sedikit itu udah langsung makanan semua Makanan mas. semua. Oh. Dan itu emang wilayah kampus kan dekat UNS juga. Itu emang jalan-jalan yang makanan-makanan murah-murah. Kalaupun kita nggak ada duit mas, itu makanan yang lebih murah juga ada lagi. Misalkan soto 3.000 tuh ada mas. Hah? Mas. Soto Ada. 3.000? Jadi saya nih ada fun fact lah, lucu Iya. aja. Saya pertama kali ke sana datang ditawarin sama temen saya, mau makan soto nggak? Ayo Iya. guys kita makan soto. Terus ntar lu pilih aja porsinya ya. Saya kira kan porsi 8.000, 9.000, 10.000 gitu. Ada 3 porsi. Terus Bu, saya beli soto mau porsi yang berapa? Adanya emang harganya berapa Bu? Ada porsi 3.000, 4.000, 5.000. 5.000 udah banyak banget guys. Iya 5.000 benar. bisa sama nasi Benar. tuh. Udah nasi, Iya, soto sama sama nasi. nasi. Oke nggak tuh? Di Jakarta 3.000 itu paling buat 3.000 ya, apa sih? Ya permennya dapat 6. Iya, 3.000 6 biji doang. tukang parkir nggak dibayar marah kan? Iya benar. Wah, iya, keren sih. Lan, selain makanan nih, yang perlu di-highlight dari kota Solo atau kota perantauan kalian tuh apa sih? Ini sih culture-nya ya. Di sana Culture masih ya. kental banget Kental sama banget, budaya Jawanya. Jadi Oke. kayak keraton-keraton tuh masih ada. Bos, guys, maksudnya di Solo tuh hitungannya lebih sepi daripada di Jogja karena orang kan kalau misalnya tujuan wisata ke Jawa Tengah atau ke daerah sono kan pasti apa? Jogja. Pasti Jogja. Pasti Iya. Jogja, pasti Jogja. Iya. Dan Jogja kalau nggak Semarang lah, mentok-mentok. Hmm. Solo tuh masih sepi, terus juga hitungannya masih ya kemana-mana masih enak gitu, masih sepi, terus jalanan masih nggak terlalu macet kayak Jogja. Infrastrukturnya juga udah bagus. Ada udah BSD bagus. gitu. Panas nggak sih sana? Panas nggak sih? Masih panasan Semarang mas. Oh. Semarang kan soalnya dekat laut ya. Iya, dekat Sama laut. Solo tuh nggak termasuk ya hampir sama sih kayak Jakarta, cuman dia kemarin kita lebih baik hujannya kemarin. Iya, kalau Solo tuh siang panas emang.
Ya mirip-mirip sih sama Jakarta. Cuma panasnya panas matahari, bukan panas Bukan polusi. panas polusi ya. Heeh, terus kalau malam tuh malah dingin banget. Dingin banget. Heeh, Iya. dingin banget, Mas. Oke. Dingin. Nah, kan pengalaman merantau nih. Saya juga sebenarnya merantau pas dulu kuliahnya yang merantau gitu kan. Nah, saya ngerasain banget ada hal-hal yang nggak saya temuin dari kota tempat saya berasal ke kota perantauan saya gitu. Nah, kalau kalian gimana tuh? Ada nggak hal-hal yang nggak pernah kalian dapatkan dan nggak bakalan bisa dirasakan kalau kalian nggak merantau? Nah, coba dari Bintang dulu. Ini sih, Mas. Belajar hidup mandiri aja sih, Mas, kalau saya. Dan kebetulan kan saya introvert ya. Jadi saya lebih harus ekstra maksimalin diri saya buat bersosialisasi sama teman-teman. Nah, itu karena saya merantau, saya jadi ngedapetin pengalaman yang saya bisa terapin ke diri saya. Jadi saya upgrade diri juga gitu secara nggak langsung, Mas. Oke, berarti memang ini ya. Kalau kamu nggak keluar untuk merantau, mungkin hal ini tidak bakalan terjadi. Iya, benar banget, Mas. Bisa jadi malah saya beda sifat saya gitu dari yang sekarang. Oh, iya. Terus enaknya lagi karena jauh dari orang tua. Iya. Ini di luar nakal ya, Mas. Maksudnya sama teman-teman tuh leluasa gitu. Mau kapan aja mainnya, mau kapan aja ketemunya, ya kemana aja gitu, bebas sih, Mas. Enaknya itu. Nah, kalau Baskara gimana, Bas? Kalau saya, menurut saya yang paling seru sih itu Mas staycation all the time. Itu karena kita ngontrak ya. Oh iya benar. Sama teman-teman benar. Benar. Saya udah pikiran tadi gimana Itu gitu. emang the best Mas, sumpah. Kita ngerjain project apa-apa, enaknya kalau ngontrak bareng, apalagi kan kita juga itu karena satu grup kayak bikin komunitas film production house gitu kan, kecil-kecilan. Enaknya kita ngerantau itu kita semua koordinasi tuh enak karena kita satu kontrakan kan, tektokannya enak. Kita sama-sama ketemu terus kan, Mas. Jadi ya itu kayak pertemanan tuh enak banget ngaruh kalau misalnya untuk walaupun isi kontrakannya juga orang-orang perantau juga semua ya. Dari Bekasi, dari Jakarta, emang isi kontrakan itu orang-orang Jakarta, orang Bekasi, Jabodetabek. Tapi itu anak-anak isi semua. Anak-anak isi semua. Jadi satu kontrakan kita bertujuh. Iya. Di dalam satu kontrakan kita rame-rame gitu. Dan juga link sih, Mas. Jadi luasannya kita linknya lebih luas ya, networkingnya. Karena kan networkingnya udah antar kota kan, udah dari mana-mana gitu ya. Temannya. Dan juga di Solo kan juga nggak orang Solo doang. Malah orang Solo lebih dikit, Mas, di kampus isi itu. Apalagi anak film orang Solo lebih dikit. Oh, berarti memang ini ya, kalian itu begitu keluar, merantau, ketemu sama teman-teman perantau lainnya yang awalnya nggak kenal di Jakarta, padahal sama-sama dari Jabodetabek lah gitu kan, kenal di sana dan kalian berada di circle itu membuat motivasi buat cepat lulus gitu ya, ngerjain tugas bareng-bareng dan sebagainya. Ya. Mas, sebetulnya kita juga udah kenal sih di sini. Cuman emang di sana jadi lebih dekat aja, makin lebih dekat. Oh, iya. Saya ngerasain begitu saya merantau, saya ngerasain kalau merantau di kota yang justru mayoritas mahasiswa teman sekelas saya itu ya asli sini. Kan saya merantaunya dari kota lain ke Jakarta nih. Nah, dari mana tuh, Mas? Nah, kalau saya dari Makassar. Saya dari Makassar. Nah, pas saya sekelas itu mayoritasnya justru asli sini. Asli sini. Jadi saya bukannya ngejelekin atau gimana, cuman yang saya rasain motivasi untuk lulusnya itu kurang gitu loh, karena mereka nyaman gitu, karena ini di zona nyaman dan zona aman mereka. Nah, kalau saya beda, kalau saya ya pokoknya tujuan gua ke Jakarta ya karena gua pengen kuliah dan harus lulus gitu. Gua nggak mau kelamaan di sini awalnya gitu kan, gitu. Nah, itu mungkin yang sedikit berbeda dari yang kalian alamin ya. Justru enak kalau kayak yang kalian alamin, apalagi saya tahu di dunia perfilman itu ya kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri gitu. Itu suatu tim yang sangat kompleks dan spesifik skill yang dibutuhkan gitu ya. Nah, terus kalian pernah nggak sih kayak aduh kangen nih kampung halaman, aduh kangen rumah nih, homesick lah gitu. Nah,
mungkin di awal-awal merantau gitu, apa enggak pas habis lebaran baru balik, baru mudik, habis itu balik lagi ke sana, biasanya homesick tentang gimana tuh? Coba. Itu hal paling sering sih ya guys. Iya sebenarnya masih. Cuma kan emang karena gue juga apa namanya, dulu emang SMA juga udah pernah ngerantau ke Semarang 2 tahun. Jadi hitungannya pas kemarin kuliah nggak terlalu berat sih mas kalau untuk homesick. Terbiasa ya? Kalau terbiasa. Tapi emang kadang kepikiran juga vibes Jakarta, vibes jalan-jalan dan vibes liburan dari Jakarta, nongkrong sama teman-teman Jakarta itu tuh paling susah sih mas. Paling berat coba lihat teman-teman nongkrong, kita lagi di Solo, wah itu FOMO habis bro. Apalagi momennya ketika kita udah deket-deket mau liburan, kalau nggak ada kayak lebaran kemarin. Nah, teman kita udah ada yang pulang duluan tuh kita Itu fear of missing out. Iya. Wah, itu rasanya kayak mixed feeling lah. Iya. Bentar, di sini kamu emang nggak pulang atau emang belum pulang? Belum pulang. Jadi Padahal kita udah belum ngelihat Iya. teman kita udah pulang duluan mas. Kayak pengen gitu. buru-buru lah. Apalagi kalau apalagi kadang kan teman kita mau pulang nggak nginformasin ke kita. Jadi kayak gue pulang tanggal segini lah. Gue belum beli tiket gitu kan. Kayak rasanya jadi Ditinggal sendiri di itu. terakhir kemarin Bintang gitu mas Ola. Dia akhirnya jaga kontrakan dia. Iya, saya jaga kontrakan. Iya. Nah, biasanya kalau benar-benar rindu kampung halaman atau rindu rumah yang di situ posisinya kalian tuh nggak bisa pulang gitu loh. Kalian nggak bisa pulang karena masih pertengahan semester, mau UTS atau gimana. Nah, itu gimana cara kalian mengobati rasa kerinduan atau ya inilah kayak trik kalian buat ngadepin posisi-posisi kayak gitu gimana? Oh, kalau saya yang pertama pasti video call sama keluarga dulu kan. Nah, itu tapi kan udah biasa ya, Mas. Tapi kalau misalkan saya emang kangen, tapi saya bosan video call ya saya jalan-jalan biar lupa aja mas. Oh Iya, Solo kan cakep-cakep spotnya. Apanya nih? Enggak gitu. Oh iya guys. Tempatnya maksudnya. Murah-murah juga. Burjo. Nah kalau pas gimana mas sekarang? Ya sama sih kayak Bintang paling kontak keluarga lah di rumah. Kontak keluarga pasti ngobrol gimana progres di sini. Terus di rumah baik-baik aja kan gitu. Apalagi kan itu karena udah tinggal papa doang kan di rumah. Mama juga udah nggak ada. Terus jadi tinggal sama kadang udah. Ya udah terus akhirnya kita cuman kontak-kontakan aja by WA terus video call gitu sama keluarga di rumah. Terus ya itu sama nongkrong bro. Nongkrong menghilangkan stres. Nongkrong adalah obat terbaik buat obat terbaik. Benar. Cakep bro. Apanya? Oh iya. Waduh. Oke. Nah, ada nggak sih kayak tips dan Diminum dulu dong. diminum dulu ya. Oke banget gimmicknya. Oke. Aduh tumpah. Ketahuan. Ngebocorin gimmick. Fokus ya. Oke. Nah, ada nggak sih tips nih, tips serta trik siapa tahu nih sobat-sobat Vokasia ada niatan kayaknya mau merantau gitu kan, mau merantau pas nanti kuliah mau merantau. Nah, ada nggak sih tips yang sudah kalian jalanin gitu dan benar-benar berhasil gitu? Apapun itu, intinya kalian lakukan atau kalian perlukan itu pada saat merantau. Nah, ya paling ini sih pede aja guys, kayak misalnya kalian emang udah tahu tujuan kalian, emang pengen ngerantau sama pengen emang kalian mau ngejar ke sana, mau ngejar ke satu PTN yang kalian mau, ya udah kejar aja, nggak usah dipikirin overthinking yang kayak apa, aduh ntar gue di sana gimana. Kalau kalian udah enjoy sama apa yang pengen kalian lakuin, ya pasti kalian juga bakal gak ada rasanya ngerasa kangen rumah dan lain-lain. Dan juga kalau misalnya buat orang tua yang nggak ngizinin orang anak yang ngerantau, kayaknya sebetulnya ngerantau tuh udah hal yang lumrah nggak sih kalau buat ngejar impian dan lain-lain gitu kan. Soalnya kan soalnya di luar Jakarta pun nggak bisa orang dari ngerantau dari Jakarta ya. Di luar Jakarta pun masih banyak kampus-kampus bagus juga sih. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau misalnya
nggak diizinin buat ngerantau dan lain-lain. Karena ya kejar aja mimpi kalian guys. Misalnya kalian pengen apa, terus pengen jadi kayak misalnya ambil film juga atau ngambil yang lain, terus pengen kuliah di luar atau kalian di Jakarta ekonomi yang nggak cukup buat nyari kampus yang di Jakarta, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Nggak usah overthinking dibuat yang terlalu gimana gitu. Gampang kok hidup ngerantau tuh gampang. Nah, Ya, terus benar-benar. Bintang gimana, Tang? Kalau dari gue sendiri, overall sama sih, sama kayak Bagas. Cuma yang tips dari gue sebelum lu ngerantau nih, lu harus perhatiin hidup lu sendiri di rumah. Itu dari kata-kata ibu gue juga. Karena kalau lu pengen mandiri, lu nggak bisa cuma kayak percaya diri. Lu harus terbiasa juga ngelakuin hal-hal di rumah. Karena itu nantinya kalau lu sendiri di luar, lu udah pasti ngelakuin hal yang sama dan terbiasa dan pasti ngurangin ngeluh. Iya, ngeluh juga. Pernah ada laundry guys ya? Ada menteri. Apa ada laundry, ada Gojek, ada apa? Tetap aja harus mandiri. Nah, karena terkait sama bahasan sebelumnya, manajemen uang juga harus Itu juga harus penting sih. Harus lu latih mulai dari sebelum lu mau ngerantau apa dari lu sekarang lah. Mulai perhatiin gimana pengeluaran lu Betul. dan sebagainya. Ya, Karena gitu. kan salah satu sumber kehidupan kita adalah uang. Dan itu yang utama. Dan itu yang utama. Dan itu yang Jadi utama. kalau kalian baru dikirim udah kalian hambur-hamburkan, kalian akhir bulan nggak makan, malah makan Indomie gitu-gitu. Iya. Kan kasihan lambungnya. Iya, itu pentingnya manajemen uang ya. Karena sama kehidupan kamu. asik. Karena kita di sana kan pasti nggak seperhatian itu sama kesehatan kita kan. Kalau orang tua kan masih merhatiin makanan kita. Nah, gitu sih. Jadi jangan sampai sakit lah. Nah, terkait ini nih, terkait manajemen keuangan nih. Ini yang saya rasain, benar-benar saya rasain pada saat merantau ya. Karena dari yang tadi yang saya bilang, mayoritas teman-teman kelas saya itu orang-orang masih sekitaran Jakarta, maka pas saya kuliah itu, ini nih penyakitnya. Mereka suka nongkrong kemana-kemana. Nah, mereka kan nggak mikirin ya, mereka nggak perlu dikirimin duit karena mereka tiap hari udah ketemu orang tuanya, dikasih duit dan sebagainya. Nah, nongkrong terus misalnya makan di mana dan sebagainya. Yang saya rasain gitu kan, kalau kalian kan makan di misalnya di Solo itu murah gitu. Nah, ini Jakarta nih gitu kan. Tentu beda harganya kan, itu beda jauh. Dan rasa FOMO ya, rasa FOMO yang kayak gue pengen makan ini, gue pengen nongkrong di sini nih, ikut nggak Dit? Nah, akhirnya saya ikut, nggak kerasa tuh uang untuk kiriman uang untuk 2 minggu itu udah kurang dari seminggu itu udah habis coba. Nah, setelah itu udah apakah saya cerita ke teman saya? Ya cerita, ada beberapa cerita, tapi pun juga tidak membantu karena ya karena saya sadar diri ya ini kesalahan saya juga gitu loh. Gitu, ini kesalahan saya juga. Nah, itulah makanya kayak dari situ saya pahamin ketika merantau itu kita harus lihat juga nih sekeliling kita nih. Kita harus lihat juga sekeliling kita. Apakah banyak teman-teman perantau. Saya senang kalau misalnya banyak teman-teman perantau kayak kalian kan. Gitu. Jadi sama-sama saling ngerti. Lu ngerti keadaan, sama saling. Lu belum dapat kiriman nih, gue nih baru dapat kiriman, dulu pakai dulu gitu kan gitu. Sama-sama ngerti lah gitu. Sama satu lagi, kalau merantau itu ini buat teman-teman sobat vokasi ya. Kalau merantau itu kalian itu ibarat di reset gitu ya. Di reset ke kota asal kota tujuan perantauan kalian. Iya, pokoknya kayak kalian masuk ke kota tujuan kalian, kota perantauan kalian, nggak ada yang tahu latar belakang kalian, gitu. Jadi kalian mau kayak gimana pun nggak ada yang tahu. Jadi akhirnya kalian misalnya punya image yang image di kampung kalian misalnya kayak wah ini dianggap leader apa segala. Kalian ke kota perantauan kalian semuanya start from zero gitu. Kalian misalnya image-nya jelek di kampung kalian, misalnya suka bikin ribut lah apalah segala, suka tawuran. Begitu kalian merantau nggak ada yang tahu soal hal itu. Jadi kalian reset from zero gitu. Nah, tapi dengan catatan menjadi lebih baik, terus balik lagi ke kampung asal, balik lagi tetap menjadi lebih baik gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, terus nih terakhir nih,
setelah lulus nanti kalian ada nggak sih rencana atau keinginan untuk merantau, cari kerja, merantau lagi gitu? Coba nih dari Bintang. Kalau saya, kalau keinginan untuk merantau, mungkin bukan di Indonesia gitu, pasti ada sih, pasti ada banget, karena pengen cari pengalaman. Tapi kalau untuk keluar kota itu tergantung dari pekerjaan yang saya dapat nantinya sih, Mas. Oke. Jadi saya mending di kota saya sendiri, misalkan Jabodetabek gitu, daripada saya ke luar kota, karena saya jujur orangnya masih mikir sama keluarga juga gitu loh. Nah, kalau Baskara? Kalau hampir sama juga sih, tapi ya kalau misalnya dapat kerjaan yang cocok itu cegli misalnya cegli gitu, kita bisa ambil sih. Misalnya keluar kota apa ya seru juga sih, kayak misalnya kan banyak juga kan kayak panggilan syuting gitu. Iya, kalau tuntutan ya bisa lah. bisa gampang itu mah kan, soalnya kan akomodasi juga udah gampang kan sekarang, pesawat ada, kereta ada. Ya paling yang ngincer keluar dulu lah, kita cari beasiswa tipis. Ya benar-benar. Beasiswa bisa tipis ke luar kota. Nah, jadi memang kalau untuk kerja gitu ya, kayak ini kita bagi dua gitu, merantau, menimba ilmu atau menimba duit gitu kan. Gitu. Kita mau kuliah atau kerja gitu kan. Nah, menimba ilmunya udah beres nih, udah selesai nih. Nah, terus menimba duitnya nih. Ya tergantung sih dari seberapa dibutuhkan kita di kota mana. Gitu kan. Seberapa dibutuhkan kita di kota mana. Nah, bukan berarti misalnya gini, Jakarta, bukan berarti Jakarta yang ibu kota negara ini bukan berarti semuanya terpusat di sini gitu loh. Untuk kuliah gitu ya. Nah, ini sekaligus kesimpulan ya. Jadi untuk kuliah terus untuk kerja bukan berarti semuanya terpusat di sini gitu. Nah, ini terbukti ada Bintang sama Baskara yang notabene dari Jakarta dan sekitarnya lah gitu. Nah, dan ternyata memutuskan untuk memilih untuk menimba ilmu di luar Jakarta justru ya gitu. Nah, oke. Paling itu thank you ya Bintang. Oh iya, pesan terakhir kalau kalian mau ngerantau juga, kalian harus jaga attitude kalian di kota orang, karena itu bukan asal kalian. Benar. Benar. Iya benar sih. Saya hampir kenapa tuh? Oh, iya. sama orang. Iya jadi benar. jadi kalian hati-hati. Pokoknya ada pepatah bilang, di mana bumi kau injak, di situ langit kau junjung. Maksudnya lagi ada di mana, posisinya, lokasinya, tempat kalian hidup, ya udah pakai kultur di situ gitu. Iya, Misalnya kalau kalian di daerah yang cukup keras gitu, misalnya kayak Makassar gitu kan. Kayak Makassar cukup keras dan nada orang di sono bicara tinggi-tinggi, ya begitu masuk ke Jakarta yang notabene kebanyakan orang Jawa sama orang Sunda, ya udah yang lemah lembut dan sebagainya, kita yang menyesuaikan. Ikutin. Ya, nggak mungkin nggak mungkin banyak orang yang menyesuaikan satu orang. Jadi satu orang yang harus menyesuaikan. Benar. Iya, benar. Oke. Ya, saya rasa cukup. Thank you Bintang, Baskara atas waktunya. Thank you buat teman-teman sobat Vokasia, sobat Podcasia, dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. See you. Podcasia, podcastnya Vokasia.